Sahabat Lubu Alung TV dimanapun berada, kali ini kita akan membahas jenis hantu-hantu di Minangkabau. Di ranah Minang juga terkenal beberapa hantu yang perlu sahabat Lubu Alung TV kenal. Hantu sejatinya ialah makhluk yang tidak kasat mata, sehingga tidak semua orang bisa melihatnya. Kata hantu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah roh jahat yang dianggap terdapat di tempat-tempat tertentu. Melihat sosok hantu dianggap sebuah kesialan oleh kebanyakan orang. Ingatan kita sudah pernah melihat hantu membuat seseorang trauma, sehingga tingkat ilusi seseorang yang sudah pernah melihat hantu lebih tinggi daripada orang-orang yang belum pernah melihat hantu. Pada dasarnya, hantu terdiri dari berbagai macam jenis. Ada jenis hantu yang melegenda dan ada juga jenis hantu yang diingat sambil lalu saja. Sisi supranatural metafisika sepertinya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Meski peradaban sudah semakin maju, tetap saja ada yang percaya dengan adanya kehidupan dari dimensi lain. Kepercayaan tentang adanya hantu dengan beragam versi masing-masing. Berbagai bangsa di dunia punya cara tersendiri dalam menggambarkan sosok yang gaib ini. Di Indonesia sendiri, dikutip dari Liputan 6, terdapat 40 jenis hantu yang melegenda di Nusantara. Wow, ternyata banyak juga sahabat Lubu Alung TV. Demikian juga di Minangkabau, ada beberapa jenis-jenis hantu yang sudah melegenda. Diyakini ada dan mampu memberikan efek kepada orang-orang yang bertemu dengan makhluk astral tersebut. Apa sajakah hantu-hantu yang ada di Minangkabau? Yuk kita tonton bersama. Tetapi sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Apa yang kamu tahu, yang lain juga harus tahu. Hantu Aru-Aru. Percaya atau tidak, kabarnya hantu Aru-Aru ini yang menyebabkan orang-orang tersesat di hutan. Korban hantu Aru-Aru tidak pandang usia. Biasanya hantu Aru-Aru ini membawa korbannya ke atas pohon Aru-Aru yang penuh duri. Namun yang mengherankan, korban hantu Aru-Aru ini mampu berada di atas pohon aru yang penuh duri tanpa terluka sedikit pun. Justru waktu penyelamatan korbanlah yang sering terjadi masalah, lantaran harus berhati-hati dari tusukan duri ketika hendak menurunkan korban dari pohon. Dari keterangan masyarakat Minangkabau yang mengaku pernah melihat hantu Aru-Aru, mengatakan kebanyakan dari hantu Aru-Aru itu berwujud perempuan. Supaya terhindar dari gangguan hantu Aru-Aru ini, masyarakat Minang memakai baju dengan terbalik ketika berada di tempat yang sepi. Terlepas benar atau tidaknya, jika kamu mau selamat dari gangguan hantu Aru-Aru ketika berada di tempat sepi, tolong pakai baju dengan terbalik ya guys. Siampa. Hantu ini biasanya menghuni bangunan tua yang sudah lama tidak dihuni dengan pohon-pohon besar yang terlihat lebih mencolok daripada pohon-pohon lain di sekitarnya. Siampa ini bersosok hitam, tinggi besar, dan memiliki dua mata yang berwarna merah. Menurut ceritanya, hantu ini suka mengganggu manusia dengan mencekik atau menindih pada saat sedang tidur. Banyak kejadian di mana ada orang-orang yang sedang tidur, lalu terbangun secara tiba-tiba tetapi tidak bisa bicara apa-apa dan menatap dengan mata yang menggambarkan sedang kesakitan, seperti sedang ditindih atau dicekik sesuatu sampai sesak nafas. Hantu Suluh. Hantu suluh adalah hantu yang tinggal atau bersemayam di perbukitan atau di rumput-rumput bambu. Hantu suluh ini berwujud seperti api dan biasanya jumlahnya sangat banyak dan muncul sesaat setelah azan maghrib berkumandang. Hantu ini dikabarkan merupakan perwujudan dari santet yang dikirim oleh dukun-dukun yang punya niat jahat kepada orang lain. Dan katanya api-api melayang ini akan hilang jika ada orang yang melihatnya. Nah, mengerikan bukan? Orang Bunian. Orang Bunian merupakan makhluk gaib yang keberadaannya dipercaya oleh masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minang menggambarkan sosok orang Bunian mirip dengan manusia. Hanya saja orang Bunian lebih kecil daripada manusia biasanya. Menurut cerita masyarakat Minang, orang Bunian tinggal di perbukitan, tempat-tempat sepi, di rumah-rumah kosong yang telah lama ditinggal oleh penghuninya.
Masyarakat Minang sendiri meyakini jika ada peristiwa orang hilang di daerah perhutanan, maka itu disebabkan oleh orang Bunian. Konon orang Bunian cuma mau memperlihatkan dirinya kepada orang-orang yang mereka inginkan saja. Bisa jadi orang Bunian tersebut akan menculik orang-orang atau sekelompok orang yang mereka inginkan untuk dibawa ke desa gaib orang Bunian. Si Bingau. Si Bingau merupakan makhluk astral yang dipercayai masyarakat Minangkabau memiliki kecepatan berlari. Katanya si Bingau ini berwujud seperti monyet berbulu, namun raut wajah lebih mirip kepada manusia. Selain itu, si Bingau memiliki kaki dan tumis terbalik dan memiliki postur badan lebih pendek dibandingkan manusia pada umumnya. Si Bingau memiliki kaki dengan tumit terbalik dan memiliki postur badan lebih pendek dibanding manusia pada umumnya. Di dalam masyarakat Minang, si Bingau dikenal sebagai makhluk halus pemelihara babi. Makanya yang sering melihat si Bingau itu orang-orang yang suka berburu babi. Biasanya sebelum berburu babi, para pemburu babi harus minta izin dahulu kepada si Bingau. Inyak. Inyak sendiri sebenarnya adalah sebutan untuk kakek dalam anggota keluarga di Minangkabau. Namun Inyak juga memiliki arti harimau jelmaan yang memiliki ilmu gaib. Ada beberapa versi tentang keberadaan makhluk gaib ini. Salah satunya adalah kisah tentang kakek dalam sebuah anggota keluarga yang mempelajari dan memiliki ilmu gaib. Ilmu gaib tersebut bisa berubah-ubah wujud menjadi seekor harimau yang tak kasat mata menjaga kakek tersebut. Hantu pemburu. Dari keterangan beberapa orang Minangkabau, wujud hantu pemburu adalah gabungan antara manusia dengan anjing. Kepala anjing, badan manusia. Hantu pemburu memiliki 3 kepala yang masing-masing kepala mengeluarkan suara yang berbeda-beda. Adapun suara yang dikeluarkannya seperti suara anjing menggonggong, suara anjing melolong, layaknya suara serigala dan salakan anjing. Hantu pemburu ini sering mengganggu waktu istirahat masyarakat Minang pada malam hari. Bagaimana tidak, selain mengeluarkan suara anjing, hantu pemburu ini juga mengeluarkan suara seperti gesekan rantai. Cindaku. Makhluk astral ini diyakini masih ada di ranah Minang. Makhluk ini bukanlah manusia kutukan, melainkan adalah orang yang punya ilmu gaib yang murni dari nenek moyangnya. Makhluk astral ini diyakini masih ada di ranah Minang. Makhluk ini bukanlah manusia kutukan, melainkan adalah orang yang punya ilmu gaib yang murni dari nenek moyangnya. Makhluk ini hanya bisa berubah wujud di tanah kelairnya saja. Dengan cara meletakkan dadanya ke tanah, dia seperti manusia tapi mirip dengan harimau. Fungsi cindaku di ranah Minang ialah perantara hubungan manusia dengan harimau. Hantu ngeak. Hantu ini cukup menakutkan karena jenis hantu ini hanya mengganggu telinga tetapi sesekali juga mengganggu pandangan. Di Minangkabau terjadinya hantu ngeak ini karena adanya seorang ibu yang menggugurkan kandungannya. Palasi Kuduang. Palasi adalah orang-orang yang sedang mendalami ilmu hitam dan biasanya orang-orang juga telah memiliki ilmu gaib yang tinggi. Penampakan palasi ini seperti kepala tanpa badan melayang. Kuduang dalam bahasa Minang sendiri berarti buntung atau terpotong. Ciri khas dari palasi ini adalah mereka tidak mempunyai cekungan di antara bibir dan hidung. Jika mereka bertemu dengan anak balita yang sedang digendong ibunya, maka mereka akan berusaha untuk menghiburnya. Hal ini dilakukan untuk menyerang balita tersebut dan mencari tumbal bayi dengan kepala melayang dan tubuhnya tetap berada di rumahnya. Konon untuk mengembalikan badan balita yang semula gemuk, masyarakat Minang harus dibuatkan gelang besi penangkar palasi Kuduang tersebut. Hantu palasi Kuduang sendiri memiliki ciri khas, yaitu tidak memiliki cekungan di antara hidung dan bibir, atau yang sering disebut orang Minang dengan bandar bibir. Seram bukan? Iya, seram dan sangat menyeramkan. Apakah ada hantu ini di daerah sahabat Lubualo TV? Percaya atau tidak, jangan lupa tinggalkan komentar sahabat di bawah ini. Itulah beberapa makhluk gaib yang dipercaya cukup menyeramkan dibanding hantu-hantu pada umumnya.
karena memiliki maksud yang tidak baik. Di daerah lain mungkin juga ada kepercayaan yang sama mengenai keberadaan makhluk gaib. Boleh dipercaya ataupun boleh tidak. Itu semua kembali ke kepribadian masing-masing. Nah, hal yang tidak kalah pentingnya adalah tetaplah berdoa, meminta perlindungan kepada Tuhan agar sahabat Lubuk Alung TV dijauhkan dari hal-hal gaib yang tidak diharapkan.